Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah Fikih Legal Maksim, Bapak Dr. Nur Khalis SAG SAI MSH EC yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Langsung saja pada malam hari ini saya akan menyampaikan tugas saya selaku mahasiswa di program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk menyampaikan presentasi saya mata kuliah Fikih Legal Maksim terkait dengan mata kuliah Fikih Legal Maksim, yaitu menyampaikan presentasi tentang Qaidah Fiqhiyah. Pada kesempatan hari ini saya sampaikan secara ringkas saja bahwa sumber hukum Islam itu diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yakni hukum Islam asli atau hukum Islam asli adalah pokok dari sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua itu hukum tabai atau hukum usul. Selanjutnya adalah terkait dengan Al-Quran dalam perspektif usul fikih. Keberadaannya bersifat qat'iyul wurud, yakni keberadaan benarnya pasti, qat'i. Meskipun dari segi dilalahnya dibagi menjadi dua, menjadi qat'iyud dilalah dan dhanniyud dilalah. Sedangkan hadis bersifat dhanniyul wurud, yakni keberadaan benarnya belum pasti. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa hadis tersebut dari segi kualitasnya sahih apa tidak, dari segi kuantitasnya mutawatir atau bagaimana, dari sandarannya marfu atau bagaimana. Adapun yang dimaksud sumber atau metode istinbat hukum Islam tabai diklasifikasikan menjadi sumber hukum atau metode istinbat yang muttafaq atau disepakati dan yang mukhtalaf atau dipertentangkan. Sumber hukum Islam tabai yang muttafaq disepakati yaitu berupa ijma', qiyas. Sedangkan yang mukhtalaf yaitu istihsan, istishab, maslahatul mursalah, syara'u mangqoblana, sadzu zariyah, amalu ahlul madinah, dan qaul sahabi. Dengan berbagai metodologi tersebut, maka lahir produk hukum yang disebut dengan fikih, yang pada realitanya menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia, yang merupakan furu atau cabang dari sumber asli berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid. Karakteristik hukum Islam diantaranya bersifat sumuliyah atau universal dan kamilah atau sempurna. Disebut sumuliyah artinya hukum Islam mengatur seluruh aspek perbuatan manusia dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Disebut kamilah artinya hukum Islam diyakini mampu menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya. Umat Islam pada khususnya untuk menemukan dan merasakan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi manusia sesuai dengan kehendak syar'i, sesuai konteks keadaan zaman. Sehingga kebahagiaan hakiki dapat dirasakan
oleh umat manusia. Karena apa? Sejatinya hukum Islam adalah memberikan petunjuk bagi manusia agar dapat menemukan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Sebagaimana pendapat Imam Syatibi bahwa syariat itu ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan. Imam Syatibi berpendapat dalam kitabnya hadhihi syariatu wadongat litahqiqi maqasidis syari' fi qiyamim masalihihim fid dini wad dunya maha. Ya, demikian itu pendapat dari Imam Syatibi. Kendati hukum Islam bersifat kamilah, sempurna, permasalahannya adalah sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Nasnya telah berakhir atau terbatas atau mutanahiyah. Sementara permasalahan aktual tidak pernah berhenti. Dari zaman ke zaman ada fikih itu berkembang atau tidak terbatas, ghairul mutahaniyah. Sebagai pendapat Syekh Fakhrul Razi, sebagaimana pendapat Syekh Fakhrul Razi, yang artinya sesungguhnya permasalahan hukum tidak akan pernah berakhir. Sementara sumber hukum Islam, sumber hukum pokok telah selesai. Nusus mengatur sesuatu yang tidak terbatas dengan aturan yang telah usai merupakan keniscayaan. Oleh sebab itu mesti ditemukan cara lain selain nas-nas, yaitu dengan analogi atau ijtihad. Pada perspektif lainnya, Islam diyakini sebagai agama yang kooperatif dalam menyikapi berbagai hal, termasuk dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial dan budaya yang merupakan proses dialektik sosial dan kreativitas alamiah manusia yang sama sekali tidak perlu dieliminasi, dianggap musuh dan dibasmi, melainkan justru dijadikan partner dan elemen yang diadopsi dengan selektif dan dialektik sosial dan kreativitas alamiah manusia yang dapat dijadikan legitimasi hukum-hukum syariat. Maka perlu memahami konsep adat atau tradisi dengan batasannya. Karena yang dimaksud dengan sebuah tradisi bukanlah dianggap sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi untuk mencetuskan hukum-hukum baru atau dalil yang berdiri sendiri. Selanjutnya masuk ke materi kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Sebagai mukadimah bahwa kaidah fikih itu pada prinsipnya ada 5 yang pokok. Jadi semua hukum Islam itu bisa dikembalikan ke 5 kaidah fikih, yang nanti dari 5 itu akan muncul cabang-cabang yang mengikutinya. Yaitu pertama, kaidah fikih yang pertama, yang usul atau pokok itu al-umuru bimaqasidiha. Terus yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Ya. Ini saya bacakan dari kitab Al-Faraidul Bahiyah, ya, yang ditulis oleh Abi Sayyid Abi Bakar Al-Ahdi Lil Yaman As-Safini. Ini pada malam ini saya di kebagian tugas untuk menyampaikan di antara 5 itu, yaitu materi tentang kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Al-'adah muhakkamah yaitu kaidah yang merupakan salah satu kaidah terkait adat istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Menurut Al-Jurjani, yang dimaksud dengan adat adalah mastamaron nafsu man nafsara nafsa alaihi ala hukmil ma'kul wa adu ila marra fa ba'da ukhra.
yang artinya kurang lebih ialah sesuatu yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, dapat diterima oleh akal sehat, dan manusia mengulang-ulanginya serta secara terus-menerus ya. Itu sebagian pengertian tentang adat menurut Imam atau Al-Jurjani. Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan al-urf dengan alasan substansinya sama. Hal ini dapat dipahami melalui definisi al-urf Al-Jurjani, ialah suatu perkara di mana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah. Tetapi hal ini lebih cepat dimengerti. Kaidah fikih yang telah disepakati dalam menyikapi proses dialektik sosial dan kreativitas yang telah alamiah manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi adalah kaidah fikih al-adah muhakkamah. Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum ya. Terkait kaidah tersebut, fuqaha memberikan batasan-batasannya, yakni yang dimaksud dengan tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah adat istiadat yang tidak memiliki batasan syarak atau qayyid syar'i atau batasan bahasa qayyid lughawi. Maksudnya adalah apabila syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat. Contohnya dalam istilah muqaranah ngurufiyah atau membarengkan niat dalam takbiratul ihram ketika sholat, yakni usaha untuk menghadirkan bentuk sholat dalam hati secara global, istihdar al-urfi atau hadir saat takbiratul ihram dilaksanakan. Dalam pada hal itu, nas-nas syariat atau kaidah kebahasaan tidak memberikan batasan yang pasti terkait berbarengan antara permulaan hingga akhir, pertengahan hingga akhir, perbarengan hingga akhir ya, atau akhir takbiratul ihram. Karena nas-nas syariat tidak memberikan batasan, maka penilaian berbarengan niat dan takbiratul ihram diserahkan pada kebiasaan umum yang mampu dilakukan oleh manusia, sehingga tercetus istilah muqaranah ngurufiyah atau kebersamaan secara umum antara niat dalam seluruh takbir. Sebagian takbir bisa permulaan atau akhir takbir. Taksil kaidah al-adah muhakkamah. Seluruh kaidah fikih pada dasarnya ketika dibentuk menjadi sebuah kaidah hukum disandarkan kepada nas-nas Al-Quran dan Sunnah, termasuk kaidah al-adah muhakkamah yang disandarkan pada dalil-dalil syara' sebagai berikut. Yang pertama, sebagai dasar terbentuknya kaidah al-adah muhakkamah, yaitu surat Al-A'raf ayat 199 yang Allah telah berfirman, khudil ngafwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf serta berpaling-palingilah daripada orang-orang yang bodoh. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini al-ayah, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Kata ma'ruf pada ayat di atas menunjukkan legitimasi syariat terhadap kadar kemampuan kebiasaan seorang ibu dalam menyusui.
Dan juga ayat di atas menjadi legitimasi kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Hal ini dapat dipahami pada ayat yang itu ya, ayat sebelumnya ya. Yang kedua atau dasar pembentukan kaidah fikih sebagai sandarannya, yaitu yang kedua adalah sunnah atau hadis dari Ibnu Mas'ud, yang artinya apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Hadis masyhur dalam berbagai literatur fikih dan tafsir yang bersumber dari Ibnu Mas'ud dan dijadikan hujah dalam metodologi hukum Islam terkait adat atau urf dan istihsan. Namun hadis di atas menandaskan bahwa persepsi positif kaum muslimin pada suatu persoalan dapat dijadikan pijakan bahwa hal tersebut positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi dijadikan pijakan dalam mendesain produk hukum. Hal ini didasarkan pada yang dikehendaki Allah sebagai pencipta hukum. Hadis di atas juga sebagai dasar bahwa kaum muslimin, khususnya para sahabat dan tabi'in, merupakan orang-orang pilihan Allah untuk mendesain produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Rasulullah. Hadis yang sebagai sandaran lagi adalah hadis Al-Baihaqi, yang artinya ukuran berat timbangan yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli Madinah. Hadis di atas menegaskan penegasan Rasulullah SAW terhadap kondisi profesi penduduk Madinah sebagai petani kurma dan gabah, sehingga dalam melakukan transaksi jual beli diarahkan tetap memakai takaran. Kepada penduduk Mekah yang rata-rata mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah kepada orang-orang yang pada penduduk Mekah ya, yang rata-rata sebagai petani, bahwa profesinya sebagai pedagang. Rasulullah SAW menegaskan agar tetap memakai timbangan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Rasul memberikan legitimasi terhadap tradisi yang berlaku di Madinah dan di Mekah, dan tidak menghapus terlebih memaksakan tradisi suatu daerah harus diterapkan di daerah lainnya. Masuk ke pembahasan aplikasi kaidah fikih al-ngadah muhakamah. Dalam muamalah, salah satu cakupan kaidah al-ngadah muhakamah adalah dalam hal bermuamalah. Di antara aktivitasnya yang belum terperinci dalam nas-nas syariat adalah batasan penerimaan atau qabdun. Seseorang dianggap sah menerima barang baik dalam jual beli, bai, pesan memesan, salam, penggadaian, rohen, pembagian cuma-cuma atau hibah, dan lain sebagainya. Dalam penyerahannya disesuaikan dengan dan diarahkan pada tradisi yang berlaku. Hal ini disebabkan konstruksi muamalah tentang penyerahan berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang diserah terimakan. Penyerahan barang dalam jual beli pasti berbeda dengan penyerahan barang dalam salam. Demikian juga dengan rohen, hibah, dan transaksi lainnya. Berdasarkan persoalan tersebut, para ulama fikih memperinci terhadap masalah hakikat al-qabd, hakikat serah terima sebagai berikut. Apabila barangnya dapat dipegang, maka ia harus benar-benar telah diraih tangan. Contohnya, seseorang membeli sebungkus roti,
pasti roti tersebut dapat dipegang oleh tangan penjual atau pembeli, serta dapat diserah terimakan secara langsung. Namun, apabila pembeli menginginkan diletakkan saja, tidak diterima langsung oleh tangan pembeli, maka peletakan roti oleh penjual sudah termasuk pada alqob atau penerimaan. Sebab apa yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan permintaan pembeli dengan adat istiadat yang berlaku. 2. Apabila barangnya tidak dapat diraih secara langsung, tapi dapat dipindah atau al-mangkulat, maka untuk penerimaan harus melalui proses pemindahan, sehingga barang ini tidak dilepas begitu saja tanpa dipindah. Contoh dalam jual beli mobil yang tidak mungkin dapat diangkat atau diraih oleh tangan, maka peraihannya adalah dengan proses pemindahan al-mangkulat. Yang ketiga, barang yang tidak dapat diraih dan juga tidak dapat dipindah. Contoh jual beli pohon, jual beli tanah, jual beli rumah. Dalam hal ini cara penerimaannya cukup dengan dilepaskan hak kepemilikannya dari penjual, diserahkan kepada pembeli. Cara penyerahannya, penjual menyerahkan sertifikat, kunci dalam jual beli bangunan, atau melalui ucapan penjual bahwa ia sudah melepaskan hak miliknya dari barang. Hal ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan izalatul mawani' min tasallumihi, hilangnya penghalang untuk menerima. Baik, dilanjutkan dengan pembahasan kaidah berikutnya, yaitu tentang darurat ya. Sebelumnya saya sampaikan bagaimana definisi darurat. Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat ad-doror, yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian. Di antaranya adalah menurut Abu Bakar Al-Jassas, makna darurat di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya. Karena apa? Karena ia tidak makan. Yang kedua, pengertian darurat menurut Ad-Dardiri. Darurat adalah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Yang ketiga, menurut sebagian ulama dari mazhab Maliki, darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Yang keempat, menurut As-Suyuti, darurat adalah posisi seorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau nyaris binasa ya. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, kemandaratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa darurah adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Konsepsi kaidah memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idror atau tidak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Penjelasan kaidah darurat atau al-darurah yuzal. Islam tidak menghendaki adanya kemandaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering diungkapkan melalui hadis Rasulullah, la dororo wala diror, yang artinya tidak boleh memberi atau memandaratkan dan membalas kemandaratan.
para ulama berbeda pendapat tentang perkataan doror dan diror, yaitu pertama pendapat Al-Husaini mengartikan ad-doror dengan bagimu ada manfaat, tapi bagi tetanggamu ada mandorot. Sedangkan ad-diror diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memandorotkan. Yang kedua, ulama lain mengartikan ad-doror dengan membuat kemandorotan dengan dan al-doror ad-diror dengan kasroh diror diartikan membawa kemandorotan di luar ketentuan syariah. Contoh, jika seseorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuan tembok dinding rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh, maka pembuatan saluran ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Dari sini para ahli hukum dalam menetapkan ahli hukum umum dalam perhubungan bertetangga rumah bahwa kebebasan tetangga dalam menjalankan hak kepemilikannya dibatasi dengan keharusan tidak mendatangkan bahaya dan kerusakan yang nyata pada hak tetangganya. Dalam segala kondisi, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghilangkan haknya yang berpotensi menyebabkan kemandaratan bagi orang lain. Jika memang ia lebih dahulu ada sebelum si tetangga, misalnya jika seseorang menempati atau membangun rumah di samping pabrik roti yang telah berdiri sebelum ia menempati atau membangun rumah tersebut, maka ia tidak berhak menuntut penutupan pabrik tersebut dengan alasan efek negatif yang diterima dirinya. Hal itu dikarenakan apa? Ia sendiri yang memasuki wilayah bahaya dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Ya. Diambil mundorot yang lebih ringan di antara dua mundorot. Ya. Artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya, yang salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak perlu dilakukan. Jika terkait dengan kemandaratan umum bahaya sosial, maka tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru. Tetapi dalam keadaan apapun, bahaya ini harus dihilangkan. Contohnya, barang siapa yang membangun tenda besar di tengah atau jalan umum atau membangun jembatan yang mempersulit arus lalu lintas, maka ia dapat diperintahkan untuk menghancurkannya meskipun memakan waktu yang lama. Ya. Ada juga contoh lainnya dengan mengenai kaidah ad-darurah yuzal. Antara lain contoh pertama, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemandaratan bagi rakyat. Contoh yang kedua, larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat perperangan, dan pendeta agama lain adalah untuk menghilangkan kemandaratan. Yang ketiga, kewajiban berubat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemandaratan. Yang keempat, larangan murtad dari agama Islam dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemandaratan. Dasar-dasar nas yang berkaitan dengan kaidah ad-darar yuzal antara lain, satu, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Dasar yang kedua adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas 77 yang artinya sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Nomor 3,
berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 231, yang artinya janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Yang keempat, firman Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 6, yang artinya dan janganlah kamu memadharatkan mereka, istri, untuk menyempitkan hati mereka. Lalu yang kelima, sabda Rasulullah SAW, la dororo wala diror, yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Baik, saya teruskan terkait dengan perbedaan masakoh dan daruroh. Masakoh atau masakot adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan hajat tentang sesuatu. Bila tidak dipenuhi, tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan daruroh adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Dengan adanya masakot akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya daruroh akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas, dengan keringanan masakot dan penghapusan mandorot akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan, sama-sama mendapatkan keringanan. Terusnya cabang-cabang dari kaidah ad-darar yuzal. Di kaidah-kaidah yang di bawahnya yang mengikuti kaidah ad-darar yuzal itu ada pertama kaidah ad-darar la yuzal bid-darar, yang artinya kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemadharatan yang lain. Kaidah ini semana dengan kaidah ad-darar la yuzal bimithlihi. Kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan yang sebanding. Masuk kaidah itu adalah kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemadharatan lain yang sebanding keadaannya. Contoh, seorang debitur tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayaran sudah habis. Maka dalam hal ini tidak boleh terus kreditor mencuri barang debitor sebagai pelunasan terhadap hutangnya. Ini biasa terjadi di masyarakat. Kelihatannya kalau tidak bisa nyaur utang terus kok punya apa terus dibawa tanpa sepengetahuan yang punya. Ini tidak boleh. Terus seorang dokter tidak boleh melakukan donor darah dari satu ke orang lain jika hal itu menyebabkan si pendonor darah menderita sakit lebih parah dari orang yang menerima donor. Yang ketiga contoh yaitu Iqbal dan Subukti adalah dua orang yang sedang kelaparan. Keduanya sangat membutuhkan makanan untuk meneruskan nafasnya. Iqbal saking tidak tahannya menahan lapar, nekat mengambil getuk manis kepunyaan Subekti yang kebetulan dibeli sebelumnya di kantin. Tindakan Iqbal walaupun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan baginya tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena Subekti juga mengalami nasib yang sama dengannya, yaitu kelaparan. Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena doror adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, bukan selain ini. Kalau hanya lapar tidak boleh. Dalam kaitan ini, Dr. Wahbah Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan 5 klasifikasi, yaitu pertama doror, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang. Karena kepentingan ini menempati puncak kepentingan manusia. Bila tidak dilaksanakan, maka mendatangkan kerusakan yang sifatnya tetap. Kondisi semacam ini membolehkan segala yang diharamkan atau dilarang dilakukan, seperti memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang dan sebagainya. Telanjang haram,
pakai sutra juga haram bagi laki-laki, tapi karena itu bahaya terus dibolehkan karena doror, masuk darurat. Hajat, karena hajat yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan dan mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa, maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram. Yang ketiga, kepentingan karena manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya, karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur mayur, lauk pauk dan sebagainya. Yang keempat adalah zina atau perhiasan, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika atau perhiasan, ya, kepantasan. Yang kelima fudul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum saddu dzariyah, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Baik, terkait dengan kaidah yang mengikuti dari ad-darar yuzal, yaitu yang kedua adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, yang artinya kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Dasar nas dari kaidah di atas adalah firman Allah, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturutum ilaih, yang artinya dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Ayat selanjutnya, famanit turra ghairu baghim wala adin fala isma alaih. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya serta tidak melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Melihat ayat di atas, tidak semua keterpaksaan itu memperbolehkan yang haram. Namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tidak ada jalan lain kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini, maka yang haram dapat diperbolehkan memakannya atau memakainya. Contoh, seseorang di hutan tiada menemukan makanan sama sekali kecuali hanya babi hutan, dan bila ia tidak memakannya akan mati kelaparan. Maka babi hutan itu dapat dimakan sebatas keperluannya, bukan terus untuk berlebihan, ya. Yang contoh lagi yang kedua, kebolehan mengucap kata kufur karena dipaksa, ya. Selanjutnya, batasan kemandorotan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda, atau yang terbiasa di konstitusi syariah, ya. Kaidah ketiga yang mengikuti ad-darar yuzal, yaitu ma ubihu lid-darurati yuqaddiru biqadriha, yang artinya apa yang diperbolehkan karena adanya kemandaratan diukur menurut kadar kemandaratan. Contoh kaidah, sulitnya sholat Jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka sholat Jumat boleh dilaksanakan pada dua tempat. Ketika dua tempat sudah dianggap cukup, maka tidak diperbolehkan dilakukan pada tiga tempat, ya, sesuai dengan kadar kebutuhan. Kaidah keempat yang mengikuti ad-darar yuzal adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya menolak mafsadah atau kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Contoh,
Berkumur dan mengisap air ke dalam hidung ketika berwudu merupakan sesuatu yang disunatkan. Namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya. Baik, dilanjutkan kaidah yang kelima yang mengikut dengan al-dharar yuzal adalah idza tangaradul mufsidatani rungiya idzamuhuma dhararan birtikabi ikhfaihima akhafihima. Jika ada dua kemadharatan yang bertentangan, maka diambil kemadharatan yang paling besar. Maksudnya adalah apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mandorotnya dengan memilih yang lebih ringan mandorotnya. Contoh kaidah, diperbolehkan mengadakan pembedahan perut wanita yang mati jika dimungkinkan bayi yang dikandungnya adalah dapat diselamatkan. Contoh lagi, diperbolehkan sholat dengan bugil jika memang tidak ada alat penutup sama sekali. Kesimpulan dari kaidah yang saya sampaikan, yang pertama adalah al-adah muhakamah, yang kedua al-dharar yuzal. Kesimpulannya adalah Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau ketuhanan dan nilai-nilai insaniyah atau kemanusiaan. Lalu bertemu dengan nilai-nilai adat istiadat di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun aspek filosofinya berbeda, dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Maka disinilah para ulama membagi adat istiadat yang ada di masyarakat menjadi al-adat as-shahihah dan al-adat al-fasidah. Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik as-shahihah selama adat tersebut membawa maslahat untuk ditetapkan. Hukum Islam, hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat. Dengan maksud bahwa fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bila mana adat istiadat itu berubah, termasuk dalam hal bermuamalah dengan berbagai perkembangan model-model transaksi modern seperti saat ini. Kesimpulan terkait dengan al-dharar yuzal. Darurat adalah suatu kondisi bahaya yang sangat berat pada diri manusia, sehingga dikhawatirkan berdampak pada bahaya atau dharar yang mengancam jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta. Pada kondisi seperti ini, ia tidak mampu mengelak untuk tidak mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, guna menghindari bahaya yang diperkirakan dapat menimpa dirinya. Kaidah al-dharar tubihu mahdzurat merupakan salah satu kaidah fikih yang sangat penting dan memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya menerjang yang haram tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak menyebabkan darurat yang lain, dan kebolehan tersebut menjadi selesai saat tidak diperdapatkan lagi darurat. Sudah selesai. Jika sudah sembuh, maka hukum daruratnya hilang. Sekian nih daftar pustaka yang sebagai bahan makalah yang telah kami sampaikan adalah pertama Wahbah Zuhaili, lalu kita kaidah fikih, juga kitab Al-Faraidul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyah. Demikian yang saya dapat kami sampaikan, tentu banyak kekurangan dan jauh dari harapan Pak Doktor dan teman-teman semua, maka mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan mohon bimbingannya. Semoga kedepannya bisa menyampaikan dengan yang lebih baik lagi. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.